Lo berasa pinter? Yakin pinter? Pinter atau so pinter? Kita kupas tuntas di video kali ini. Hai guys, balik lagi sama gue Dennis SLL. Seneng banget bisa ketemu kalian lagi. Gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa tentunya. Oke teman-teman, hari ini kita akan angkat satu topik ya tentang lo berasa pintar. Kita akan kupas tuntas di video kali ini. Sebelum kita masuk ke materi, pastiin kalian subscribe dulu supaya channel bisa terus berkembang dan bisa membantu mengedukasi masyarakat Indonesia. Oke, pertama-tama gue pengen nanya dulu nih. Sering gak sih lo berasa pintar? Kayak lo berasa hebat dalam sesuatu, lo berasa lo jago banget nih. Ya, misalnya contoh nih, main basket. Lu berasa lu jago banget, apalagi misalnya dibandingin teman-teman lu ya, teman sekolah, teman kuliah ya, lu paling jago gitu. Habis itu misalnya lu pinter matematika nih ya, lu misalnya nilainya 100 terus ya di sekolah. Habis itu lu berasa lu pinter banget gitu dan lu nggak level lah sama teman-teman lu yang lain dan sebagainya macamnya. Mungkin gue rasa dari kita semua pasti pernah merasakan level ini, sok pinter ya. Baik mungkin dalam pelajaran, dalam olahraga, atau dalam apapun, pasti pernah ya. Dan ini wajar, oke? Kita kenalan dulu nih sama Dunning-Kruger effect ya. Dimana ada kurva ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ada yang confidence, itu yang kurva X-nya. Kurva Y-nya yang ke atas. Dan juga knowledge, itu kurva X-nya, atau yang ke samping. Nah teman-teman, ini adalah level yang mungkin pernah dialamin hampir setiap orang, atau mungkin semua orang ya. Karena emang ini ya relevan gitu sama kehidupan kita. Mungkin kita pernah di satu titik bahwa wah, I know everything, gue tahu segalanya, gue paling jago, gue hebat. Ya mungkin karena di satu poin, di satu titik ya, satu poin emang kita berhasil gitu. Misalnya dapat nilai matematika 100, atau misalnya menang lomba basket, makanya kita merasa bahwa kita jago banget gitu dalam hal ini, kita pinter ya. Tapi ya sebenarnya nggak pinter beneran teman-teman. Ya ketika kita berasa I know everything, ya kita udah sombong, kita nggak mau denger orang lain, kita nggak mau belajar. Akhirnya itu mulai menurun. Akhirnya kita berasa bahwa oh ternyata gue nggak tahu segala hal ya, masih ada beberapa hal yang gue nggak tahu. Semakin kita telaah lagi, kita makin belajar lagi, kita makin explore lagi. Wah ternyata gue nggak tahu apa-apa nih, masih banyak banget hal yang gue nggak tahu. Akhirnya di sana baru suatu masuk ke yang it's starting to make sense ya, kita mulai tahu, kita mulai sadar bahwa kita sebenarnya nggak tahu apa-apa, kita mulai belajar, kita mulai improve kualitas diri, kita mulai terima masukan dari orang lain, sampai akhirnya naik lagi tuh ya ke level berikutnya. Dan kita tahu bahwa ini itu sebenarnya complicated ya, kompleks sifatnya, dan kita nggak tahu segala hal, tapi kita malah makin improve di saat kita nggak tahu segala hal itu. Nah teman-teman, ini tuh adalah sesuatu yang sangat berbahaya kalau kita berasa so pintar, atau kita merasa diri kita paling hebat, paling pintar ya. Ketika kita berasa paling pintar, sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu bisa jadi bumerang bagi diri kita sendiri. Dan ketika kita berasa paling pintar, kita akan susah untuk improve kualitas diri kita. Nah teman-teman, di sini ada contoh nih ya. Ini ada gelas ya teman-teman ya, ada gelas yang full sama ada gelas yang kosong. Ini ibarat kapasitas diri kita nih teman-teman ya, otak kita, pikiran kita, mindset kita. Kalau kita berasa kita udah pinter banget, kita udah paling jago, udah gak ada orang yang lebih hebat dari kita, gimana caranya kita bisa belajar dan tingkatin skill dan kualitas diri kita? Loh kita udah berasa kita paling pinter. Misalnya contoh ya, kita ketemu misalnya orang lain, kita ngobrol-ngobrol, kita mau dengerin dia aja udah males rasanya. Kenapa? Orang kita berasa kita lebih pinter dari dia, ngapain kita dengerin masukan dia? Ngapain kita dengerin saran dari dia? Ngapain kita dengerin, kita tukar pikiran sama dia? Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya teman-teman ya. Nah kalau misalnya lu pengen improve baik dari skill lu, knowledge ya, lu pengen improve kualitas diri lu, cara yang terbaik adalah lu kosongin diri lu sendiri. Karena ketika gelas lu penuh, lu nggak bisa terima apa-apa. Lu baca buku pun halaman pertama, aduh gue mah udah tahu semuanya, padahal baru baca halaman pertama doang. Padahal lu nggak tahu di belakang-belakangnya, di pertengahan, di ratusan atau puluhan halaman buku yang belum lu baca. Itu banyak ilmu yang sebenarnya lu belum tahu. Tapi karena lu di depannya, gue udah tahu semuanya, gue gak mau belajar. Nah ini adalah definisi daripada gelasnya penuh teman-teman. Kalau lu pengen improve, lu pengen kembangin skill lu pengen improve kualitas diri lu perlu yang namanya kosongin gelas lu dulu, supaya lu bisa isi lagi gelasnya. Jadi kalau hari ini lu berasa lu paling jago, lu paling hebat, lu paling pintar, semoga habis nonton video ini lu bisa berubah. Supaya apa? Supaya lu bisa improve kualitas diri lu, dan lu bisa jadi manfaat lebih banyak lagi untuk orang lain. Dan tentunya makin cuan dan dapat duit lebih banyak. Oke? Nah teman-teman, gue pengen sharing nih pengalaman gue sendiri, supaya kalian juga tahu ya, bahwa gue pun juga pernah ya. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ada nilai raport gue ya. Nilai matematika gue itu 100 ya, baik nilai tugas, kuis, ujian dan segala macamnya. Itu juga ada ekonomi 100, ada
geografi 99 dan 100. Bahkan pelajaran olahraga gue pun 95 ya. Itu karena harusnya 100 juga sebenarnya, karena gue suka olahraga dan gue jago olahraga kan, gue mulai sok jago lagi kan. Nah tapi itu maksudnya gue emang suka juga olahraga, cuman gue kurang bisa teorinya mungkin. Dan ini nilai raport gue itu oke banget, lumayan banget, dan gue seorang ranking 2 dari SMA 1, SMA 2, SMA 3. Dan yang lebih kerennya lagi, nah gue mulai sombong lagi nih jadinya nih. Nggak, ini cuma contoh ya teman-teman ya. Di SMA 1 sampai SMA 3, gue itu nggak pernah belajar. Maksudnya nggak pernah belajar pelajaran sekolah ya. Gue selalu tinggalin buku-buku gue, ya ini yang gue lakuin. Karena gue emang berasa gue hebat gitu, gue jago, dan gue nggak perlu belajar lagi gitu. Nah, di sana gue dapetin terus ranking 2 ya. Nah, gue bagus segala macamnya. Habis itu masuk teman-teman ke kuliah. Gue dapat lagi kelas unggulan. Gue dapat IPK 40 mahasiswa tertinggi dari 400 orang, satu angkatan, 400 orang lebih. IPK gue waktu itu 3,7 sekian ya kalau nggak salah. Nah, habis itu gue berasa, wah gue hebat. Gue di kuliah nggak belajar juga tuh. Kan, sombong lagi kan. Gue nggak belajar, tapi nilai gue bagus. Dan di sini gue berasa gue hebat, gue pintar. Akhirnya apa? Gue dapetin kerugian yang banyak banget. Bener-bener banyak banget. Kenapa? Kita lihat di slide selanjutnya. Ini teman-teman, gue juga pernah berasa pintar ya. Walaupun ketika gue berasa pintar, gue emang nggak pelajarin pelajaran sekolah, gue emang nggak pelajarin pelajaran kuliah lagi. Tapi di rumah gue emang baca buku. Tapi gue baca buku yang levelnya lebih tinggi lah daripada itu ya. Gue udah baca buku tentang cash flow kuadrat tuh di SMP 2. Gue udah baca buku tentang startup, bisnis dan sebagainya macamnya itu di SMA. Dan di kuliah gue juga udah baca buku tentang saham gitu loh, investasi ya. Jadi gue baca yang menurut gue itu ilmu pengetahuannya itu lebih tinggi levelnya daripada itu masih mending lah daripada gue gak belajar sama sekali. Nah, ketika gue berasa gue paling pintar ya, ini kerugian yang gue alamin teman-teman. Gue jadi susah belajar dari orang lain. Ketika gue ketemu orang lain ya, teman gue, apalagi yang levelnya gue anggap di bawah gue, misalnya dia kayaknya gak pintar-pintar banget ya, kita ngobrol, diskusi, atau dia kasih saran, gue gak bisa dengerin, gue gak bisa terima. Even itu bagus buat gue gak bisa terima. Kenapa? Gue berasa gue pintar, gue lebih pintar dari dia, gue lebih hebat dari dia, gue lebih jago dari dia. Ngapain gue dengerin dia? Padahal sebenarnya dia tuh pintar, tapi gue nggak terima dia pintar gitu. Itu adalah salah satu contohnya. Dan ini gue rugi banget jujur. Kenapa? Karena kalau gue dengerin dia, gue malah dapat ilmu yang lebih banyak lagi sebenarnya. Tapi karena gue berasa pintar ya gue rugi. Habis itu yang kedua, gue berasa tahu semuanya. Padahal sebenarnya gue nggak tahu apa-apa. Semakin gue belajar kesini, makin gue bikin konten. Ini gue bikin konten buat kalian, sharing sama kalian. Sebenarnya gue juga belajar loh. Belajar public speaking, belajar cara penyampaian yang baik ya. Nanti kalian boleh komen di bawah kalau misalnya cara penyampaian gue ada yang kurang baik atau gimana. Coba kalian komen, kalian puas nggak sama konten ini. Kalau kalian puas juga kalian boleh like ya video ini dan share ke teman kalian. Gue tuh belajar sebenarnya bikin konten ini dari gue bikin materi ya. Gue pikirin gimana cara penyampaian itu semuanya gue belajar ya. Nah teman-teman, ketika gue makin belajar, makin banyak baca buku, gue makin banyak ketemu orang, diskusi, gue mulai terima masukan daripada orang lain. Gue udah alamin efek Dunning-Kruger tadi ya. Dan gue berasa sekarang bahwa gue makin gak tahu apa-apa. Kenapa? Makin gue belajar, ya gue makin sadar bahwa dunia ini sangat kompleks, sangat banyak hal-hal yang gue belum tahu sebenarnya. Jadi akhirnya gue sadar, gue itu sebenarnya nggak pintar, gue nggak hebat. Masih banyak banget orang yang lebih hebat dan lebih pintar di luar sana. Jadi apa yang harus gue lakuin? Terus belajar dan jangan pernah berhenti belajar. Untuk apa? Untuk improve kualitas diri gue dan supaya gue bisa jadi manfaat untuk orang lain. Salah satu contohnya adalah ketika gue bikin konten ini. Kalau gue nggak belajar, gue nggak tahu soal kayak ginian, gue nggak bisa sharing ke kalian dan kalian nggak bisa dapat ilmunya, kayak gitu. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas diri gue jadi terhambat. Kenapa terhambat? Iyalah gue nggak bisa terima masukan dari orang lain, gue nggak bisa belajar dari orang lain yang levelnya di bawah gue, karena gue berasa gue pintar, gue hebat. Akhirnya apa? Duit yang gue hasilin pun juga nggak banyak. Ya, saat ini jauh lebih banyak daripada waktu itu ya, karena waktu itu ya gue kayak gitu sifat gue berasa gue pintar, gue hebat ya. Mungkin tuh 4 tahun lalu ya. Nah, ketika gue udah berasa oke, gue harus berubah ya, ini adalah habit yang jelek banget, gue nggak boleh berasa sok pinter ya, gue harus mulai belajar. Even sama orang yang levelnya kira-kira di bawah gue pun gue harus tetap belajar, karena tetap ada ilmu yang mereka udah tahu tapi gue belum tahu. Jadi gue tetap bisa dapetin ilmu dari mereka. Jadi gue terus belajar. Hasilnya apa? Percepatan kualitas diri gue meningkat jauh lebih cepat ya, diimbangi juga dengan uang yang gue hasilkan tuh juga makin banyak ya. Jadi kalau misalnya kalian hari ini nonton video ini, semoga ini bisa membantu kalian untuk improve kualitas diri dan juga tentunya dapetin cuan. Oke teman-teman, di dunia ini ya ada 7 miliar orang. Jadi akan ada jutaan hal yang lo sebenarnya nggak tahu. Jadi lo masih mau sok pintar, gue saranin jangan sok pintar lagi, apalagi udah nonton video ini. Teman-teman, bahkan lo bisa belajar dari siapapun, termasuk orang yang level di bawah lo. Misalnya contoh nih ya, paling simpel nih. Lo ketemu orang ya, dia tinggalnya itu biasa di hutan gitu ya. Jadi udah di hutan misalnya, ya hutannya bukan orang hutan gitu ya, maksudnya dia emang di pedalaman misalnya ya kan, dia tinggal dia bikin rumah misalnya di dalam hutan, jadi nggak ada koneksi internet ya, dia nggak ada buku, nggak ada Gramedia, dia nggak bisa tuh belajaran tentang misalnya Bitcoin, saham, dia nggak ngerti tuh kayak gituan ya.
Dari segi edukasi mungkin lu berasa, oke, gue paling pintar, gue paling hebat gitu. Ketika lu masuk ke hutan, lu berasa lu paling pintar. Ngapain gue dengerin orang-orang ini? Tapi coba lu bayangin ya, lu masuk ke hutan dan lu harus bertahan hidup selama 30 hari. Apa yang akan lu lakuin? Belajar sama dia lah. Gimana cara cari makanan, gimana cara berburu, gimana cara supaya nggak kalau bisa ketemu binatang buas, apa yang harus kita lakuin ya, bertahan hidup ya. Cara masak makanan, mungkin nggak ada kompor listrik, nggak ada kompor gas ya, mesti pakai kayu mungkin dibakar segala macamnya. Lu belajar sama dia loh, supaya lu bisa bertahan hidup selama 30 hari misalnya, 1 bulan, misalnya lu challenge sih. Artinya apa? Lu boleh pinter di kota, lu ngerti saham, lu ngerti bitcoin misalnya, lu ngerti bisnis segala macam. Tapi ketika lu masuk ke hutan, lu nggak pinter, ada orang lain yang lebih pinter dari lu. Gimana cara bertahan hidup, dan lu nggak tahu cara bertahan hidup di dalam hutan. Artinya apa? Nggak ada orang yang paling pintar di segala hal atau segala bidang. Oke, teman-teman? Jadi intinya adalah lu bisa belajar dari siapapun, termasuk orang yang level di bawah lu. Oke? Jadi kalau hari ini lu misalnya dapat posisi yang baik di kantor, lu dapat income yang udah gede, misalnya posisi manajer ataupun apapun, dan lu ketemu orang atau staff yang lebih di bawah lu jangan underestimate gitu. Karena banyak hal yang lu belum tahu sebenarnya dan mereka udah tahu duluan. Jadi kalau mereka kasih saran, siapa tahu itu bisa impactful ya terhadap hidup lu dan bisa nambah knowledge dan juga improve skill lu. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Ya, tingkatin kualitas diri. Satu tipsnya adalah kosongin gelas. Ketika lu ketemu siapapun ya, baik lu udah tahu nih orangnya nggak gitu pintar atau gimana, lu tetap aja ajak ngobrol dan lu tetap terima saran dan masukan. Kalau misalnya jelek lu buang, kalau misalnya bagus jadi manfaat. Nggak ada ruginya. Ingat aja kosongin gelas, oke? Karena kalau misalnya gelas lu penuh, lu nggak akan bisa tambahin lagi ilmu, knowledge, dan lu nggak bisa improve kualitas diri. Oke teman-teman, BTW gue ada bahas soal cara belajar yang efektif di video ini. Semoga membantu. Ya, di sana juga ada tesnya tentang visual, auditory, kinestetik ya, dan juga read and write. Semoga bisa bermanfaat dan menambah efektivitas dalam belajar kalian. Oke, teman-teman, thank you, sampai di sini aja. Kalau kalian punya pertanyaan apapun seputar belajar, investment, improve kualitas diri, bisnis dan lain-lain, coba lo komen aja di kolom komentar. Gue pasti jawabin semua komentar itu gue selama dalam 1 hari, nggak lebih dari 100 komen, karena gue pengen bantu kalian semua, diskusi sama kalian semua. Kalau kalian punya saran apapun, request video apapun, komen aja di kolom komentar. Gue bantu bikinin nanti kalau misalnya gue sempat dan bisa. Gue juga bakal rajin update ya, konsisten update video di YouTube selama 2 hari sekali supaya kalian bisa belajar lebih baik dari gue. Dan kalau kalian berkenan, subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat Indonesia. Like ya supaya video ini bisa makin banyak yang nonton, share ke teman kalian juga, dan jangan lupa teman-teman nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru. Pesan singkat dari gue, jangan pernah berhenti belajar, khususnya generasi muda. Jadilah orang yang luar biasa, orang yang hebat, berikan kontribusi yang luar biasa kepada negara ini, negara yang kita cintai, yaitu negara Indonesia. Sukses teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya 2 hari lagi. Sukses ya!